Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel pembahasan kita. Kali ini akan membahas tentang biografi Imam Ghazali. Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i adalah seorang filsuf dan teolog Muslim Persia, yang dikenal sebagai Al-Ghazal di dunia barat abad pertengahan. Ia berkunia Abu Hamid karena salah seorang anaknya bernama Hamid. Butuh rujukan, gelar dia Al-Ghazali At-Tusi berkaitan dengan ayahnya yang bekerja sebagai pemintal bulu kambing dan tempat kelahirannya yaitu Ghazalah di Bandar Tus, Khurasan, Persia, kini Iran. Sedangkan gelar Asy-Syafi'i menunjukkan bahwa dia bermazhab Syafi'i. Ia berasal dari keluarga yang miskin. Ayahnya mempunyai cita-cita yang tinggi yaitu ingin anaknya menjadi orang alim dan saleh. Imam Al-Ghazali adalah seorang ulama, ahli pikir, ahli filsafat Islam yang terkemuka yang banyak memberi sumbangan bagi perkembangan kemajuan manusia. Ia pernah memegang jabatan sebagai naib kanselor di Madrasah Nizamiyah, pusat pengajian tinggi di Baghdad. Imam Al-Ghazali meninggal dunia pada 14 Jumadil Akhir tahun 505 Hijriah bersamaan dengan tahun 1111 Masehi di Tus. Jenazahnya dikebumikan di tempat kelahirannya. Ia dianggap sebagai mujadid abad kelima, seorang pembaru iman, yang, menurut hadis kenabian, muncul setiap 100 tahun sekali untuk memulihkan iman komunitas Islam. Karya-karyanya sangat diakui oleh orang-orang sezamannya sehingga Al-Ghazali dianugerahi gelar kehormatan, Bukti Islam, Hujat al-Islam. Al-Ghazali percaya bahwa tradisi spiritual Islam telah hampir mati dan bahwa ilmu-ilmu spiritual yang diajarkan oleh generasi pertama umat Islam telah dilupakan. Keyakinan ini mendorongnya untuk menulis magnum opusnya yang berjudul Ihya Ulumuddin, Kebangkitan Ilmu Pengetahuan Agama. Di antara karya-karyanya yang lain, Tahafut al-Falasifah Incoherence of the Philosophers Translate. Inkoherensi para filsuf adalah tengara dalam sejarah filsafat, karena memajukan kritik terhadap sains Aristotelian yang dikembangkan kemudian di Eropa abad ke-14. Al-Ghazali lahir di Tus, Khurasan. Wilayah kelahirannya dekat dengan Meshed. Pada masa lalu, wilayah ini merupakan bekas kekaisaran Persia. Al-Ghazali hidup dalam masa pemerintahan Kekhalifahan Abbasiyah yang memerintah daerah ini sejak abad ke-8 Masehi. Wilayah tempat tinggal Al-Ghazali merupakan tempat berkumpul dari para penyair dan penulis sekaligus pengajar keagamaan. Masa kelahiran Al-Ghazali sudah dikategorikan dalam masa kemunduran kekuatan Islam dalam pemerintahan Kekhalifahan Abbasiyah. Pada masa ini banyak terjadi konflik internal yang berlangsung lama dan terus berlanjut. Tus yang menjadi tempat kelahiran dari Al-Ghazali merupakan sebuah kota yang berukuran besar. Kota ini memiliki kepadatan penduduk yang tinggi dan tata ruang bangunan yang rapi. Jumlah penduduknya lebih banyak dari dua kota di dekatnya, yaitu Tabaristan dan Naukan. Lingkungan kota Tus dikelilingi oleh pepohonan yang tumbuh dengan subur. Sekeliling kota merupakan wilayah pegunungan yang mengandung banyak mineral. Perkampungan tempat kelahiran Al-Ghazali bernama Ghazaleh. Al-Ghazali lahir pada tahun 450 Hijriah atau sekitar tahun 1059 Masehi. Ayah dari Al-Ghazali bekerja sebagai pemintal dan penjual wol. Ayahnya dikenal sebagai orang yang memiliki pengabdian dalam menuntut ilmu agama. Ketika memiliki waktu luang sehabis bekerja, ia selalu mendatangi para tokoh agama dan para ahli fikih untuk mendengarkan nasihat-nasihat. Sifat dan kepribadian ayahnya kurang diketahui. Ketika masih dalam usia anak-anak, ayahnya wafat. Ia meninggalkan Al-Ghazali bersama saudara kandung laki-lakinya yang bernama Ahmad. Al-Ghazali mempunyai daya ingat yang kuat. Dalam memberikan argumentasi,
ia bersikap bijak. Karena kemampuan tersebut, ia diberi gelar sebagai Hujatul Islam. Ia sangat dihormati di dua pusat kekuasaan Islam pada masanya, yaitu dinasti Seljuk dan dinasti Abbasiyah. Imam Al-Ghazali sangat mencintai ilmu dan pengetahuan sehingga ia menguasai banyak bidang ilmu. Dalam menuntut ilmu, ia melakukan kegiatan pengembaraan dengan meninggalkan seluruh kesenangan hidup yang dimilikinya. Sebelum dia memulai pengembaraan, dia telah mempelajari karya ahli sufi ternama seperti Al-Junaid Sabili dan Bayazid Bustami. Imam Al-Ghazali telah mengembara selama 10 tahun. Ia telah mengunjungi tempat-tempat suci di daerah Islam yang luas seperti Mekah, Madinah, Yerusalem dan Mesir. Ia terkenal sebagai ahli filsafat Islam yang telah mengharumkan nama ulama di Eropa melalui hasil karyanya yang sangat bermutu tinggi. Sejak kecil lagi dia telah dididik dengan akhlak yang mulia. Hal ini menyebabkan dia benci kepada sifat ria, megah, sombong, takabur dan sifat-sifat tercela yang lain. Ia sangat kuat beribadat, wara, zuhud dan tidak gemar kepada kemewahan, kepalsuan, kemegahan dan mencari sesuatu untuk mendapat ridha Allah SWT. Pendidikan dari Al-Ghazali sangat diperhatikan oleh ayahnya. Ayahnya sendiri tidak dapat membaca dan keluarganya hidup dalam kemiskinan. Sebelum kematian ayahnya, Al-Ghazali dititipkan kepada salah seorang sahabatnya agar mengurus persoalan pendidikan dari Al-Ghazali dan saudaranya yang bernama Ahmad. Al-Ghazali menempuh pendidikan dasar di kota Tus. Ia mulai belajar ilmu agama tingkat dasar dari seorang guru bernama Ahmad bin Muhammad Raskafi. Pada tingkat dasar, dia mendapat pendidikan secara gratis dari beberapa orang guru karena kemiskinan keluarganya. Pendidikan yang diperoleh pada peringkat ini membolehkan dia menguasai bahasa Arab dan Parsi dengan fasih. Oleh sebab minatnya yang mendalam terhadap ilmu, dia mula mempelajari ilmu usuluddin, ilmu mantik, usul fikih, filsafat, dan mempelajari segala pendapat keempat mazhab hingga mahir dalam bidang yang dibahas oleh mazhab-mazhab tersebut. Selepas itu, dia melanjutkan pelajarannya dengan Ahmad Ar-Raskani dalam bidang ilmu fikih, Abu Nasr al-Ismail di Jarajan, dan Imam Harmaim di Naisabur. Oleh sebab Imam Al-Ghazali memiliki ketinggian ilmu, dia telah dilantik menjadi mahaguru di Madrasah Nizamiyah, sebuah universitas yang didirikan oleh Perdana Menteri di Baghdad pada tahun 484 Hijriah. Kemudian dia dilantik pula sebagai naib kanselor di sana. Ia telah mengembara ke beberapa tempat seperti Mekah, Madinah, Mesir dan Yerusalem untuk berjumpa dengan ulama-ulama di sana untuk mendalami ilmu pengetahuannya yang ada. Dalam pengembaraan, dia menulis kitab Ihya Ulumuddin yang memberi sumbangan besar kepada masyarakat dan pemikiran manusia dalam semua masalah. Bidang tasawuf. Ihya Ulumuddin Kebangkitan Ilmu-Ilmu Agama, merupakan karyanya yang terkenal. Kimia As-Sa'adah Kimia Kebahagiaan. Misika Al-Anwar, The Niche of Lights. Mizan Al-Amal, Al-Ma'arif Al-Aqliyah. Bidayah Al-Hidayah. Jawahir Al-Quran. Nasihatul Akhirah. Za'adul Akhirah. Ar-Risalah Al-Laduniyah. Talbis Iblis. Al-Munshis Min Ad-Dalal. Bidang Filsafat. Makasid Al-Falasifah. Tahafut Al-Falasifah. Buku ini membahas kelemahan-kelemahan para filosof masa itu, yang kemudian ditanggapi oleh Ibnu Rushd. Bidang logika. Mi petik terbalik Yar al-Ilm, The Standard Measure of Knowledge. Al-Qistas al-Mustaqim, The Just Balance. Mihak al-Nazar fi al-Mantik, The Touchstone of Proof in Logic. Pengetahuan awal dari Al-Ghazali berasal dari gurunya yang bernama Al-Juwaini. Karena pengajaran dari gurunya, ia menjadi ragu-ragu dengan ilmu kalam. Pada masa hidupnya, terdapat banyak aliran pemikiran mengenai ilmu kalam.
Masing-masing aliran ini memiliki pemikiran yang bertentangan. Hal inilah yang membuat Al-Ghazali ragu mengenai kebenaran ilmu kalam dari masing-masing aliran pemikiran tersebut. Keraguan dan pencarian kebenaran ini dikemukakannya dalam kitabnya yang berjudul Al-Munshis min Al-Dalal. Ia menyebutkan di dalam kitabnya ini bahwa kebenaran yang dicarinya adalah kebenaran mutlak. Kebenaran ini diumpamakannya seperti hasil mutlak dari angka yang sudah pasti memiliki kedudukan yang lebih tinggi dengan angka lain yang nilainya lebih kecil. Al-Ghazali merupakan salah satu filsuf Muslim klasik. Ia menolak pernyataan dari filsuf Muslim klasik lainnya yang mengatakan bahwa alam itu tidak berawal. Pernyataan ini dikemukakan oleh Ibnu Sina dan Al-Farabi. Pandangan ini membuat Al-Ghazali menganggap kedua tokoh ini telah kafir. Al-Ghazali menyampaikan hal ini dalam Tahafut Al-Falasifah disertai dengan argumentasi dan dalil yang kuat. Dalam pemikiran Al-Ghazali, pengajaran dan pendidikan merupakan penyebab manusia memperoleh derajat yang tinggi di antara makhluk ciptaan lainnya di bumi. Manusia menjadi terhormat karena memiliki ilmu dan amal. Al-Ghazali menyusun sebuah organisasi dalam kurikulum yang disebut kurikulum inti. Kurikulum ini berlaku bagi keagamaan maupun keduniawian. Dalam pandangan Al-Ghazali, mata pelajaran di dalam kurikulum bersifat terpisah. Masing-masing mata pelajaran memiliki subjek yang berbeda dengan mata pelajaran lain. Namun, masing-masing tetap memiliki hubungan satu sama lain. Al-Ghazali menganggap bahwa ilmu merupakan bagian-bagian yang terpisah yang tersusun menjadi sebuah kesatuan. Ia membagi ilmu fardu kifayah, ilmu fardu ain dan ilmu mubah. Tujuan pembagian ilmu ini sebagai bentuk pemilihan pengetahuan yang dibutuhkan oleh masyarakat Muslim dan pengetahuan yang menjadi syarat untuk mempelajari dan melengkapinya. Al-Ghazali menetapkan ilmu-ilmu pokok keagamaan sebagai ilmu fardu ain. Ilmu ini menjadi pusat perhatian utama dalam pendidikan. Ilmu fardu ain ini menjadi pengarah dan pengendali bagi pengembangan bidang keilmuan yang lainnya. Sedangkan ilmu fardu kifayah dan ilmu mubah menjadi dasar bagi pengembangan ilmu yang lainnya. Pendidikan karakter. Al-Ghazali merupakan salah satu tokoh Islam yang sangat memperhatikan pendidikan karakter. Ia menyatakan bahwa pendidikan Islam harus mengaktifkan potensi rohani dari peserta didik bersama dengan potensi jasmani yang dimilikinya. Pemikiran-pemikiran dari Al-Ghazali mengenai pendidikan karakter dikemukakannya dalam karya-karyanya, antara lain yaitu Ihya Ulumuddin dan Ayyuha Al-Walad. Pembahasan yang lengkap mengenai pendidikan karakter disampaikannya dalam Ayyuha Al-Walad. Al-Ghazali meyakini bahwa pendidikan karakter merupakan inti dari pendidikan. Ia memperingatkan kepada para pendidik agar tidak berucap sesuatu yang tidak sesuai dengan tindakannya. Al-Ghazali mengutamakan pendidikan akhlak yang mulai dan penghindaran akhlak yang buruk. Teladan dalam pendidikan akhlak ini adalah Nabi Muhammad. Al-Ghazali meyakini bahwa perbuatan anak-anak ditentukan oleh kebiasaan yang diajarkan kepadanya. Bila ia dibiasakan untuk berbuat baik, maka ia akan melakukan perbuatan baik. Sebaliknya, jika ia dibiasakan berbuat buruk, maka ia akan melakukan perbuatan buruk. Pendidikan akidah. Menurut Al-Ghazali, pendidikan akidah harus dicegah dari timbulnya kesesatan. Karenanya, pendidikan harus memiliki strategi pembelajaran yang tepat. Al-Ghazali menolak pendapat dari mazhab Mu'tazilah mengenai kewajiban semua orang untuk berdebat mengenai akidah dalam konteks ilmu kalam. Hal ini ditolaknya karena Al-Ghazali meyakini bahwa ilmu kalam yang dikaji oleh orang awam akan menimbulkan kebingungan bagi dirinya sendiri. Al-Ghazali tidak mengharamkan ilmu kalam, karena menurutnya ilmu ini dapat mengarahkan akidah seseorang dalam pencegahan dari kelompok ahli bid'ah atau kelompok pemikiran selain Islam. Dalam pembelajaran akidah, Al-Ghazali memberikan sebuah metode khusus bagi anak kecil dan bagi orang awam. Ia mengajarkan akidah dengan menggunakan ayat Al-Quran dan hadis yang penyampaiannya dilakukan dengan retorika yang tepat. Ia melarang pembelajaran ilmu kalam bagi orang yang tidak memenuhi persyaratan keilmuan untuk mempelajarinya. Ayyuha Al-Walad merupakan karya dari Al-Ghazali yang berisi nasihat dalam membedakan jenis ilmu yang bermanfaat dan yang tidak bermanfaat. Nasihat ini khususnya ditujukan kepada para pelajar. Karya besar Al-Ghazali lainnya adalah Ihya Ulumuddin. Ini mencakup hampir semua bidang ilmu Islam, fikih, jurisprudensi Islam, ilmu kalam teologi, dan tasawuf.
Karya ini berisi 4 bagian utama: tindakan ibadah, rub, al-ibadat, norma kehidupan sehari-hari, rub, al-adatat, jalan menuju kebinasaan, rub, al-mulikat, dan jalan menuju keselamatan, rub, al-munjiyat. Ihya menjadi teks Islam yang paling sering dibaca setelah Al-Quran dan hadis. Prestasi besarnya adalah menyatukan teologi ortodoks Sunni dan mistisisme Sufi dalam panduan yang bermanfaat dan komprehensif untuk setiap aspek kehidupan dan kematian Muslim. Buku ini diterima dengan baik oleh para cendekiawan Islam seperti Al-Nawawi yang menyatakan bahwa, seandainya kitab-kitab Islam akan hilang, kecuali hanya Ihya, cukuplah untuk menggantikan semuanya. Demikianlah biografi tentang Imam Ghazali. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian, agar mereka tidak ketinggalan seputar biografi Imam Ghazali. Wabillahi taufik wal hidayah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.